Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Agustini dengan NIM 23160306162. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara uji MANOVA pada data Excel yang telah ditentukan. Yaitu, pertama kita copy semua data di Excel. Terus kita masuk ke IBM. Kita pastikan datanya di data view. Kita paste with variabel. Sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, perlu ada beberapa yang diubah di variabel view-nya, yaitu di value-nya. Value-nya ini dibuat 1.00 di labelnya metode konvensional. Kita add-kan di label selanjutnya kita buat 2.00 di labelnya dibuat metode modern. Kita add-kan. Terus kita okekan. Nah, terus kita ubah di measure-nya yaitu menjadi scale. Nah, setelah itu kita lanjut ke data view. Nah, baiklah. Di sini kita akan melakukan uji MANOVA, yaitu uji MANOVA merupakan pengembangan dari uji ANOVA yang digunakan ketika kita ingin menguji perbedaan dua atau lebih variabel dependen secara simultan atau bersamaan terhadap satu atau lebih variabel independen. Baiklah, di sini sekolah A, sekolah B, sekolah C itu merupakan dependennya yang dipengaruhi, sedangkan metode pembelajaran ini yaitu independennya yang mempengaruhi. Baiklah, tujuan dari uji MANOVA ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan cara siswa belajar antara metode konvensional dengan metode modern. Cara uji MANOVA ini yaitu langkah pertama yaitu analyze, terus general linear model, multivariate, nah, sekolah sekolah A, sekolah B, sekolah C, kita taruh di dependent variable. Metode pembelajaran kita taruh di fixed factor. Terus di kita option, kita centang deskriptif statistik, estimates of effect size, terus homogeneity test. Terus kita continue. Terus kita di kontrasnya, kita tukar ini dengan simple. Terus kita last ini dirubah ke first. Kita change. Terus kita continue. Terus di plots-nya kita pindahkan metode pembelajaran ini ke horizontal axis. Kita add-kan. Terus kita continue. Nah, kita okekan.
Nah, inilah hasil dari uji MANOVA-nya, yaitu kita melihat dari yang pertama, Between Subject Factor, yang dimana tadi metode pembelajarannya yaitu kita ubah di angka 1 metode konvensional, dan di metode pembelajaran kedua kita di value labelnya tadi metode modern. Selanjutnya kita lihat di deskriptif statistiknya. Dapat kita lihat di Selanjutnya dapat kita lihat di deskriptif statistiknya. Yang pertama, metode pembelajarannya di sekolah A, metode konvensionalnya yaitu rata-ratanya 42,1250, sedangkan metode modernnya 41,3377, yang dimana di sini rata-ratanya lebih besar metode konvensional daripada metode modern. Nah, lanjut ke sekolah B, metode pembelajarannya pada metode konvensional 38,7500, metode modernnya 38,6923, yang dimana juga lebih besar metode konvensionalnya daripada metode modern. Lanjut di sekolah C, metode konvensionalnya 48,5833, metode modernnya 46,3077, yang dimana juga metode konvensionalnya lebih besar dari metode modernnya. Jadi dapat disimpulkan di deskriptif statistiknya ini, metode konvensional lebih unggul daripada metode modern. Selanjutnya, kita lihat di box test of equality of covariance matrix, yaitu di boxnya bernilai 7,384 dari tingkat signifikan 0,332. Berarti signifikannya lebih besar dari 0,05. Berarti matriks covariance-nya bersifat homogen atau sama. Selanjutnya, kita lihat di multivariate test. Pada multivariate test ini ada beberapa asumsi. Yang pertama yaitu asumsi pilal trace. Asumsi pilal trace, apabila nilai pilal positif, berarti dia memberikan pengaruh yang berarti pada model atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok data. Jadi, nilai pilal trace ini harus positif. Nah, di sini terdapat nilainya yaitu 0,968, yang berarti nilainya positif. Jadi, nilai pilal trace-nya ini positif. Maka, metode pembelajaran memberikan pengaruh yang berarti pada sekolah A, B, dan C. Selanjutnya yaitu pada asumsi with lambda. Asumsi with lambda merupakan nilai lambdanya harus berkisar dari 0 sampai 1. Apabila nilai lambda mendekati 0, maka dia memberikan pengaruh yang berarti pada model. Dan sebaliknya, apabila nilai lambda mendekati 1, maka dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada model. Jadi, dapat kita lihat di multivariate test-nya, nilai with lambda-nya yaitu 0,032, berarti dia mendekati 1. Maka metode pembelajaran di sini dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada model. Selanjutnya asumsi Hotelling trace. Asumsi Hotelling trace ini dia tuh harus lebih besar daripada pilal trace, yang dimana pilal trace-nya 0,968
dan total interestnya 30,164. Berarti pada multivarietasnya lebih besar total interestnya, yaitu terdapat hubungan yang signifikan atau memberikan pengaruh yang berarti. Nah, selanjutnya asumsi Royce-Larget-Roth, yang dimana di Royce-Larget-Roth ini dia harus positif dan dia selalu lebih kecil daripada Hotelling trace. Nah, pada multivarietasnya yaitu Royce-Larget-nya sama besar dengan Hotelling trace-nya. Dapat kita simpulkan berarti dia tidak ada pengaruhnya. Nah, itulah penjelasan dari 4 asumsi pada multivarietasnya. Selanjutnya yaitu kita lihat pada metode pembelajarannya. Pada signifikannya yaitu 0,960, yang dimana dia lebih besar daripada 0,05. Dapat kita simpulkan berarti tidak ada perbedaan antara sekolah A, B, dan C. Nah, selanjutnya kita lihat pada test of between subject efeknya, yaitu pada signifikannya. Jika signifikannya sekolah A, misalkan dia lebih besar daripada 0,05, berarti dia tidak ada perbedaan. Jika dia lebih kecil daripada 0,05, berarti dia ada perbedaan. Nah, pada sekolah A, signifikannya itu 0,836, yang dimana dia lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan berarti dia tidak ada perbedaan antara sekolah A dengan sekolah B dan dengan sekolah C. Ternyata ketiga sekolah ini signifikannya lebih besar daripada 0,05. Berarti antara sekolah A, sekolah B, dan C ini tidak ada perbedaannya. Nah, signifikan di sini akan sama hasilnya pada univariatas research-nya, yaitu kita dapat juga kita lihat pada signifikannya 0,836, 0,986, dan 0,649. Nah, hasilnya sama pada subjek efeknya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.